Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nofrianto. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menanam durian yang baik menurut versi kami. Sehingga nanti apabila menanam durian itu baik, maka insya Allah pertumbuhannya akan cepat seperti ini teman-teman. Dia akan batangnya cepat besar dan untuk tingginya pun akan cepat bertambah. Nah, nanti akan kita berikan contoh bagaimana cara menanam durian yang baik. Mari ikuti kita teman-teman. Seperti ini adalah durian hitam juga. Nah, hari ini kita akan menanam durian jenis bawor. Bisa teman-teman perhatikan, untuk tinggi ini kurang lebih 50 cm. Nah, rata-rata kita menanam bibit durian di kebun ini tingginya antara kisaran 50 sampai 80 cm. Nah, untuk tutorialnya seperti ini teman-teman. Langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan ketika kita akan menanam durian. Yang pertama, kita harus sediakan dulu media tanah dengan ukuran kurang lebih 80 kali 80 dalam bentuk persegi. Kemudian kita diamkan beberapa minggu, 2 atau 3 minggu teman-teman. Dan selanjutnya kita tabur dengan pupuk dolomit. Setelah itu kita tunggu musim hujan atau boleh kita siram. Nah, jangan lupa kita isikan dengan ini, kompos seperti ini. Seperti ini kompos, kita isikan langsung ke media tanah seperti ini teman-teman. Nah, apabila ini telah kita lakukan, berarti ini menandakan bibit ini siap untuk kita tanam. Dan trik menanam durian ini, nah, bisa teman-teman perhatikan juga. Ini bibit. Nah, ini bibit. Di sini kita lihat ada bagian yang kosong, yang tidak punya dahan. Jadi cara menanamnya seperti ini. Bagian yang condong ini mengarah ke matahari terbenam atau ke bagian barat. Nah, sementara bagian yang kosong ini kita hadapkan ke arah matahari terbit di ufuk bagian timur. Nah, cara menanamnya seperti ini juga. Menanam durian itu tidak boleh lebih tinggi dari ini, batasan polybag ini. Jangan menanam durian sampai ke sini teman-teman. Ini akan mengakibatkan terjadinya pembusukan di sekitaran batang. Terjadinya pembusukan, ujung-ujungnya nanti bibit yang kita tanam ini akan gagal dan mati. Nah, seperti ini contohnya. Langkah yang pertama, kita turunkan dulu tanah ini. Nah, tanah yang sudah kita campur dengan kompos tadi, kita campur kembali dengan tanah. Lalu kita aduk sampai merata teman-teman. Seperti ini. Kemudian rumput-rumputnya kita bersihkan, kita pisahkan. Ini. Setelah dirasa antara kompos dengan tanah ini sudah tercampur secara merata, maka bibit siap untuk kita tanam di media ini. Saya rasa seperti ini kurang lebih teman-teman. Bibit sudah tercampur, tanahnya dengan kompos juga sudah tercampur. Seperti ini. Kemudian kita taruh bibit seperti ini. Kurang lebih penampakannya begini. Ingat, yang kosong tadi mengarah kepada matahari terbit, kemudian yang ininya mengarah ke arah matahari terbenam. Nah, untuk polybag ini harus kita buka. Kebanyakan dari kita menanam durian itu polybagnya tidak dibuka, itu berbahaya. Nah, kita buka seperti ini, awas jangan sampai tanah yang di dalam ini pecah. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, untuk perakarannya sudah melingkar di sini. Nah, itu menandakan duriannya sudah cukup
matang usianya untuk kita lakukan penanaman. Awas, hati-hati ya. Kita buka polybag seperti ini. Kemudian begini, udah dirasa cukup ya teman-teman, lihat kan seperti ini. Kemudian kita turunkan tanahnya. Kita juga perhatikan juga jika ada perakaran di sekitaran media tanam ini, harus kita putus supaya tidak mengganggu nutrisi makanan yang kita berikan untuk durian kita nantinya. Seperti ini. Ingat ya, untuk memadatkannya tidak boleh kita injak. Ini dikhawatirkan dapat menyebabkan tanah ini menjadi pecah. Cukup kita berikan gundukan seperti ini saja. Teman-teman lihat kan seperti ini. Dirasa masih kurang, kita ambil lagi tanahnya di sini. Lihat, ini akar yang busuk, akar durian. Pohonnya yang ini teman-teman. Jadi semakin besar tanaman durian kita, maka akarnya semakin jauh untuk mencari makanan. Nah, ini harus kita buang. Kalau ini tidak kita buang, saya khawatir nanti akan terjadi beberapa penyakit yang dapat menyerang bibit durian yang kita tanam ini. Dan satu pertanyaan lagi teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa bibit durian yang ditanam itu bukan bibit yang tingginya di atas 1 atau 2 meter. Logikanya seperti ini teman-teman. Bibit durian kalau dia tingginya ya 50 atau 75 cm. Nah, ini yang sudah pernah saya tanam, maka dia akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti ini. Anak yang berumur 5 bulan dengan saya yang berumur 27 tahun, ketika sama-sama berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian kami pindah ke Bandung contohnya. Dari segi iklim sudah jauh berbeda. Kota Padang panas, Bandung dingin. Dari segi makanan juga berbeda. Jadi bagi saya agak butuh waktu untuk menyesuaikan dengan cuaca, makanan. Tapi kalau bagi anak yang berumur 5 bulan atau kurang 1 tahun, maka mereka akan cepat beradaptasi dengan iklim tersebut. Logika saya seperti itu. Maka saya memilih bibit yang tingginya kurang lebih, ya paling tinggi itu 1 meter ke bawah, 100 cm atau setidaknya 50 cm seperti ini. Ya, sambil dilanjut teman-teman. Maka di kebun ini rata-rata ya alhamdulillah pertumbuhannya cepat. Selagi itu kita rawat, maka insya Allah tanaman durian kita tadi itu akan sehat teman-teman. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nantinya ini akan kita datarkan juga. Kalau menanam durian hanya seperti ini teman-teman, seperti ini ya, saya khawatir ketika hujan turun ini akan menggenang. Terjadi kelembapan di sini, ujung-ujungnya nanti akar durian ini akan diserang. Akan terjadi pembusukan di akar sehingga tanaman durian kita juga akan menjadi sakit nantinya. Nah, nanti tanah yang kosong ini akan kita campur dengan pupuk ini. Ini adalah kotoran sapi yang sudah dikeringkan teman-teman.
kita tabur. Nah, ini sudah tidak bau lagi, jadi ini aman ya untuk tanaman durian kita. Kita berikan seperti ini. Lalu kita turunkan lagi tanahnya. Kurang lebih seperti ini dulu ya teman-teman. Saya rasa aman. Begini dan begini. Jangan lupa kita berikan di sini jalur air. Apabila nanti terjadi hujan, kita tidak ingin terjadinya endapan air. Maka kita bikinkan di sini. Sudah selesai seperti ini, lalu kita siram. Ingat teman-teman, selain pupuk, yang dibutuhkan oleh tanaman itu, apapun jenis tanamannya, yaitu adalah air sebagai sumber kehidupan. Nah, kita siram. Setelah durian ini kita tanam, kita anggap selesai. Namun, perjalanan ke depan belum selesai teman-teman. Kita perhatikan juga, yang pertama ini harus kita jaga pH tanah, yaitu tingkat keasaman pada tanah. pH normal itu berada di nilai 6,0 sampai 7,5. Di bawah itu berarti pH tanah kita asam. Yang harus kita lakukan apabila pH tanah ini asam, yaitu kita stabilkan dengan menaburkan balikals atau kapur dolomit. Apa yang terjadi kalau tanah kita asam? Itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman durian. Selanjutnya kita jaga pemupukan. Dari awal tanam ini sampai durian ini berumur kurang lebih 1 tahun, itu dianjurkan bagi kita melakukan pemupukan menggunakan kompos atau kohe, kotoran hewan, baik itu sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Dan tidak lupa kita lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, untuk penyemprotan itu teman-teman, kita siram ininya, daun bagian luar dan daun bagian belakang. Apabila kita tidak rutin melakukan penyiraman atau penyemprotan fungisida, dikhawatirkan tanaman kita akan diserang penyakit seperti kutu daun, hawar daun, dan apalagi di musim yang tidak menentu ini, kadang hujan, kadang panas, itu juga dapat memicu munculnya penyakit kanker batang atau busuk akar. Nah, apabila SOP seperti ini teman-teman lakukan, ini menurut saya ya, yang sudah saya lakukan kurang lebih 3,5 tahun yang lalu, insya Allah durian kita di tahun kelima akan mulai belajar untuk berbuah. Bila perawatannya betul, benar, maka teman-teman, tanaman durian tadi akan seperti ini. Saking dengan perawatan yang ekstra sesuai SOP tadi, di umur 0 sampai 1 tahun kita fokus dengan kohe, kotoran hewan, maka di umur 1 tahun ke atas itu kita menggunakan pupuk kimia seperti NPK, boron, KCl, dan urea. Nah, beberapa dari kawan-kawan juga mungkin punya resep atau punya trik tersendiri, itu boleh dilakukan. Yang penting cara saya bertanam durian, cara saya menanam, merawat, dan membesarkan durian kurang lebih seperti yang apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan dengan saya memberikan video seperti ini, yang pertama itu dapat memberikan manfaat, dapat memberikan hal positif, terutama bagi kawan-kawan yang baru akan mau menanam durian. Mudah-mudahan banyak kawan-kawan yang bermunculan untuk fokus menanam durian,
atau mungkin nantinya tertarik di bidang perkebunan kelapa sawit juga boleh, mangga juga boleh, alpukat juga boleh. Yang tujuan kita di mana kita dapat menghijaukan bumi sekaligus juga dapat menghasilkan uang nantinya. Ini mudah-mudahan teman-teman musangking ini baru berumur 3,5 tahun. Saya tanam di 2021, batangnya sudah sebesar ini. Saya rasa di 2026 pertengahan Agustus ataupun September 2026 mungkin musangking ini akan bisa untuk kita buahkan. Ya, kita dari bulan depan ini fokus memberikan pupuk yang unsur P, fosfat, K, kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen. Sebelumnya durian musangking ini kita berikan NPK 1616. Nah, untuk bulan depan ini mulai kita berikan pupuk NPK Grower. Ya, NPK Grower sehingga nanti dapat mengokohkan batang, dahan, dan ketika nanti bunga bermunculan, bunga menjadi buah, maka dahan tersebut dapat menopang buah dengan maksimal. Ya, yang penting di usia 0 sampai 5 tahun kita fokuskan dulu nutrisi, kita fokuskan dulu kepada batang dan dahan, barulah nanti setelah batangnya kokoh, dahannya kuat, baru kita izinkan untuk tanaman ini berbuah, teman-teman. Sekian dulu dari saya, salam dari Kota Padang, Nofrianto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.